Kisah Melati, TKW dari Jawa. Namaku Melati. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana tapi penuh mimpi. Setelah lulus SMA, aku hanya punya satu tujuan, membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Lalu, datanglah tawaran itu, sebuah jalan keluar yang terlihat seperti harapan. Seorang pria datang ke rumahku, memperlihatkan brosur dan berbicara dengan antusias kepada orang tuaku. Aku pun terlihat ragu, tapi mataku berbinar penuh semangat. Pamanku Mas Wawan menawarkan pekerjaan di Malaysia. Katanya, aku bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan gajinya cukup besar untuk membantu keluargaku. Aku percaya padanya, karena dia keluargaku sendiri. Aku berkemas, mencium tangan orang tuaku, lalu berangkat dengan bus bersama Mas Wawan. Perjalanan itu adalah awal dari mimpi burukku. Saat tiba di Malaysia, semuanya tidak seperti yang dijanjikan. Aku duduk di ruangan kecil dan kumuh. Mas Wawan terlihat berbicara dengan pria asing, menyerahkan dokumen dan menerima uang. Aku pun menjadi bingung dan takut. Aku dijual oleh paman kandungku sendiri. Dia meninggalkanku di tempat yang aku tidak kenal, bersama orang asing yang hanya peduli pada uang. Aku pun bekerja keras mencuci, memasak, dan membersihkan rumah yang besar. Majikanku, seorang pria tua, memperlakukannya dengan kasar. Aku bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat. Dan saat malam tiba, neraka sesungguhnya dimulai. Majikanku, dia memperkosaku berkali-kali. Wajahku yang hancur menangis dalam kegelapan. Saat ke rumah sakit di mana dokter memberitahuku bahwa aku tidak bisa punya anak karena telah melakukan 3 kali aborsi. Ya benar, aku pernah hamil 3 kali, dan setiap kali itu terjadi, aku dipaksa menggugurkan kandunganku. Tubuhku hancur. Dokter bilang aku tidak akan pernah bisa punya anak. Aku berjalan di jalanan kota Malaysia yang sepi, mencoba mencari bantuan, tapi semua pintu tertutup untukku. Aku mencoba melarikan diri, tapi tidak ada yang mau membantuku. Aku hanyalah seorang gadis desa yang tidak punya dokumen resmi. Aku bukan siapa-siapa di negeri ini. Suatu malam, aku melihat sebuah foto di dalam dompet majikanku. Foto itu memperlihatkan majikanku bersama Mas Wawan. Dan saat itulah aku tahu bahwa paman yang aku percayai adalah bagian dari semua ini. Dia juga pernah memperkosaku di hari pertama aku tiba di sini. Aku akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah bertemu dengan seorang aktivis yang peduli pada nasib TKW, aku pun datang ke kantor polisi, menangis sambil menceritakan semuanya. Memang Tuhan baik. Dengan bantuan seorang aktivis, aku berhasil melaporkan semuanya ke polisi. Tapi, keadilan tidak pernah benar-benar berpihak pada orang sepertiku. Mas Wawan hilang, dan majikanku hanya mendapat hukuman ringan. Aku duduk di sebuah ruang kecil di desa, di negara Indonesia sekarang, bekerja menjahit. Aku pun lebih tenang, tapi mataku menyimpan luka mendalam. Aku melatih kini, berdiri di depan sekelompok wanita, berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya melawan perdagangan manusia. Sekali lagi, aku adalahnya cerita tentangku. Ini adalah cerita tentang ribuan wanita yang kehilangan harapan, tapi menemukan kekuatan untuk melawan. Dan, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ingat, subscribe dan share kisah ini ya semuanya. The mist slithers through the forest frosty floor. I wasn't here yet, was I? How'd I get? Where was I? The tree's gnarly, ghastly fingers probe my skin. I lived, but for a whim of luck, stuck in milky ways of old forgotten
long tales of lost my mind raced ahead my stiff, slow feet, and staggered through the hurry of my flight, canteen and dagger.